Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat. Hari ini kalian akan belajar materi mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan subtopik perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional, serta potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Masih ingatkah kalian mengenai letak geografis Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Secara geografis, letak Indonesia ini sangat strategis, karena dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Keberhasilan perdagangan berkaitan dengan jalur transportasi, karena di dalam perdagangan terdapat pergerakan barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain, dan hal ini membutuhkan yang namanya jalur transportasi. Lantas, bagaimana sejarah perkembangan jalur transportasi di Indonesia? Mari kita belajar bersama. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia diawali pada masa kerajaan. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah mengenal transportasi laut dan perdagangan internasional. Pada masa itu, Selat Malaka merupakan salah satu jalur transportasi yang digunakan. Perdagangan internasional juga sudah dilakukan dengan India dan juga Cina. Pada masa kolonialisme, negara barat memiliki armada niaga yang lebih modern. Banyak kerajaan yang melemah pada masa ini. Pada masa Orde Lama, dicetuskan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa laut sekitar yang berada dalam wilayah kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Disinilah negara maritim Indonesia kembali berkibar. Pada masa Orde Baru, perkembangan transportasi dan perdagangan laut menurun karena terfokus pada pembangunan transportasi darat. Pada masa reformasi sampai dengan sekarang, transportasi laut dikembangkan karena transportasi laut merupakan transportasi yang efisien untuk memindahkan barang dan jasa. Coba kalian perhatikan peta alur laut Kepulauan Indonesia atau yang dikenal dengan nama ALKI. ALKI terbagi menjadi 3, yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan juga ALKI 3A, 3B, kemudian 3C. Jadi yang ketiga ini dibagi ya menjadi 3 bagian. Untuk ALKI yang pertama, itu dari Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, dan juga Selat Sunda. Ini jalurnya untuk transportasi laut. Kemudian untuk ALKI 2, itu Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan juga Selat Lombok. Untuk ALKI 3, ini dari Samudra Pasifik, masuk Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda. Kemudian untuk ALKI 3A, itu masuk Selat Ombai dan juga Laut Sawu. Untuk ALKI 3B, itu masuk Selat Leti dan juga Laut Timor. Untuk ALKI 3C, itu masuk Laut Arafuru. Manfaat yang didapat dengan adanya ALKI ini membuat Indonesia menjadi negara yang terbuka, di mana wilayah lautnya bisa dilalui oleh negara lain. Hal ini tentunya berpeluang untuk bisa meningkatkan perdagangan internasional dengan Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Ada perikanan, energi kelautan, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, wisata bahari, dan jalur transportasi. Kita akan membahasnya
satu persatu. Yang pertama adalah perikanan. Indonesia memiliki lautan yang luas, di mana di dalam laut Indonesia banyak sekali jenis ikan. Bila pengelolaan ikan di Indonesia itu dilakukan dengan baik, maka hal ini akan bisa meningkatkan perekonomian baik masyarakat maupun negara Indonesia. Berikutnya adalah energi kelautan. Gelombang laut, pasang surut air laut, arus laut, itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Berikutnya adalah pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Pertambangan minyak bumi dan gas bumi banyak dilakukan di laut. Hal ini karena laut merupakan tempat plankton atau mikroorganisme yang tertimbun di dasar laut, yang menjadi asal dari minyak bumi itu sendiri. Kemudian wisata bahari. Indonesia memiliki banyak laut, dan di dalam laut Indonesia tersimpan keindahan yang luar biasa. Wisatawan bisa menyelam dan juga menikmati keindahan terumbu karang serta biota laut lainnya. Selain itu, ada juga wisatawan yang tertarik melakukan selancar dengan memanfaatkan ombak laut. Berikutnya adalah jalur transportasi. Jalur transportasi laut merupakan jalur yang sangat efisien karena bisa memindahkan barang dan jasa dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga jalur ini menjadi jalur yang sangat potensial untuk Indonesia melakukan perdagangan internasional. Coba kalian perhatikan gambar ini. Selain kita tadi sudah membahas potensi yang luar biasa tentang Laut Indonesia, ternyata masih banyak juga orang-orang yang berperilaku tidak bertanggung jawab. Ada yang menggunakan bom dalam mencari ikan, menggunakan pukat harimau, membuang limbah secara sembarangan ke laut, membuang sampah-sampah plastik ke laut, dan juga terjadi pencurian ikan. Nah, ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap laut itu masih kurang. Sehingga hal ini perlu diperbaiki dengan cara pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Caranya seperti apa? Mencari ikan dengan cara yang benar, tidak menggunakan bom, tidak menggunakan pukat harimau. Yang kedua, tidak membuang sampah dan limbah ke laut, karena hal ini bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Tindakan tegas bagi perusak laut dan juga pencuri ikan asing. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya laut bagi kehidupan. Nah, ini sangat penting sekali ya buat masyarakat agar laut kita itu tetap lestari. Berikutnya, pengelolaan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan juga terpadu. Tidak hanya dilakukan sekarang, tapi sampai ke depan pun kita harus terus mengelola laut, menjaga kelestarian laut dengan baik. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia. Kesimpulannya di sini adalah dengan jalur transportasi yang baik dan memadai, maka hal ini akan menunjang perdagangan internasional di Indonesia. Sehingga tentu saja perekonomian Indonesia bisa meningkat. Kesimpulan kedua, mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Dengan berbagai potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia, maka kita tidak boleh merusaknya. Namun, kita harus bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap potensi yang ada itu menghasilkan hasil yang terbaik. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar mengenai posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalian bisa baca-baca dulu dari handout geografi, sehingga nanti kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.